Ya, silakan Mbak, masuk. Misi. Silakan Mbak dulu. Iya. Selamat siang Mbak Isma. Terima kasih karena udah datang tepat waktu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Senang dengarnya. Jadi hari ini kita akan melakukan sesi wawancara sebagai bagian dari assessment center untuk bagian brand manager ya. Dalam sesi ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait pengalaman kamu sebelumnya. Tujuan wawancara ini bukan mencari jawaban benar ataupun salah, tapi untuk memahami bagaimana kamu berpikir dan juga bertindak dalam situasi tertentu. Jadi jawab aja dengan santai dan juga jujur berdasarkan pengalaman kamu sendiri. Kalau nanti saya tanya lebih detail, itu hanya supaya saya lebih paham konteks apa yang sudah kamu ceritakan. Kalau udah siap, kita mulai ya. Ya, siap. Isma, bisa ceritakan satu pengalaman ketika kamu menghadapi masalah besar dalam pekerjaan atau kegiatan kamu. Lalu, apa kesulitan yang terjadi pada saat kamu mengalami masalah itu? Waktu menghadapi masalah tersebut saya pernah mengalami masalah waktu jadi koordinator acara kampus. Dengan seminggu sebelum saya acara, itu sponsornya tiba-tiba mundur, sponsor utamanya. Padahal semuanya kebutuhan udah berjalan dengan lancar. Jadi itu bikin tim kita itu panik. Wah, iya ya, pasti berat banget ya itu. Waktu itu kamu ngelakuin langkah pertama apa buat ngatasin masalah itu? Saya langsung kumpulin data pengeluaran yang terakhir untuk tahu sisa dana yang masih bisa dipakai. Setelah itu saya ajak tim fundraising buat nyari alternatif sponsor baru. Kami juga buka donasi internal dari peserta maupun panitia. Dalam 3 hari 80% kebutuhan dana itu bisa ketutup. Hebat juga ya, walaupun cukup cepat ya. Jadi kamu pakai pendekatan berbasis data dulu sebelum ambil keputusan. Lalu menurut kamu, apa yang bikin solusi itu berhasil pada waktu itu? Saya rasa karena komunikasi di tim berjalan dengan cepat, jadi kami semua fokus ke solusi, bukan ke paniknya apa yang terjadi waktu itu. Oke, keren banget itu. Jadi kamu belajar apa dari pengalaman itu, Isma? Kalau dari saya belajar mengambil keputusan harus didasari data, bukan asumsi. Dan penting banget buat terbuka sama ide-ide orang lain dan tim-tim kita. Oke, bagus banget. Saya nonton. Lalu ceritakan pengalaman kamu ketika harus mencari informasi tambahan untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Saya pernah diminta buat proposal promosi produk baru, tapi data konsumennya waktu itu masih minim. Jadi akhirnya saya mencari referensi dari situs pesaing, baca laporan tren pasar, dan diskusi dengan teman yang udah berpengalaman di bidang tersebut. Dari situ saya dapat ide buat nambahin strategi digital marketing yang belum pernah dipakai dari tim-tim sebelumnya. Menarik. Jadi kamu aktif mencari data dari berbagai sumber ya? Apa hasilnya setelah strategi itu diterapkan? Cukup efektif sih, karena penjualannya meningkat sekitar 25% dari 2 minggu pertama itu kampanyenya. Keren. Jadi kamu nggak cuma cari informasi, tapi juga berani berinovasi dari data yang kamu temukan. Kalau dari situ kamu belajar apa? Kalau saya sendiri belajar kalau kreativitas itu nggak datang tiba-tiba, tapi datangnya muncul dari banyak referensi dan observasi yang kita tahu. Oke, saya juga setuju. Lalu Isma, bisa ceritakan gimana kamu biasanya menyusun rencana kerja untuk mencapai target tertentu? Biasanya saya mulai dari bikin daftar prioritas dan timeline kerja. Saya juga pakai Google Calendar buat nyusun jadwal tersebut, supaya tiap tugas punya tenggat waktu yang jelas. Kalau ada tugas bersamaan,
Saya lihat mana yang paling penting dan berdampak besar duluan bagi saya. Oke, sistematis banget. Biasanya kamu evaluasi progresnya itu gimana biar tetap on track? Saya buat checklist mingguan biasanya. Kalau ada yang belum selesai, saya ubah timeline-nya atau minta bantuan tim supaya nggak keteteran dan terorganisir. Bagus, jadi kamu fleksibel tapi tetap terstruktur ya. Ada pengalaman nggak waktu rencana kamu sempat nggak berjalan sesuai target? Pernah. Waktu acara promosi, beberapa vendor telat kirim barang. Tapi karena udah ada buffer time di jadwal, jadi acaranya tetap jalan sesuai rencana kita. Keren, kamu udah antisipatif juga. Lalu Isma, bisa ceritakan pengalaman kamu ketika harus menghadapi perubahan mendadak dalam pekerjaan atau kegiatan? Saya pernah mengalami waktu jadwal presentasi proyek tiba-tiba dimajuin 3 hari. Waktu itu bahan belum siap sepenuhnya, jadi saya langsung ubah jadwal kerja saya, bagi tugas ke anggota tim, dan minta tolong rekan buat revisi dengan cepat. Wah, berarti kamu harus menyesuaikan diri cukup cepat ya. Waktu itu gimana perasaan kamu pas tahu perubahan jadwal itu? Awalnya saya panik sih, tapi saya langsung fokus ke solusi. Setelah semua koordinasi ulang, kami bisa presentasi dengan lancar juga setelah itu. Bagus banget. Jadi kamu bisa tetap tenang di tengah perubahan. Kalau kamu bandingin sama dulu, kamu merasa sekarang udah lebih cepat adaptasi nggak? Iya sih, kalau dari saya sendiri jauh lebih cepat. Sekarang kalau ada perubahan, saya bisa lebih fokus ke apa yang bisa saya kontrol dulu. Nah, itu pola pikir yang bagus banget. Lalu Isma, ceritakan pengalaman kamu ketika menghadapi tekanan besar dalam pekerjaan atau kegiatan. Untuk itu, saya pernah mengalami waktu harus ngerjain proyek sekaligus dengan deadline mepet. Awalnya itu agak stres saya, karena waktunya sempit banget. Tapi saya coba pecah tugasnya jadi bagian kecil dan atur ulang jadwal per hari. Saya juga sempat istirahat singkat tiap 2 jam kalau nggak salah biar nggak burn out. Oke, itu langkah yang bagus. Jadi kamu tetap produktif tanpa maksa diri ya. Biasanya kamu punya cara khusus gak buat ngatur emosi waktu lagi stres? Biasanya kalau saya sendiri sukanya dengerin musik atau jalan-jalan sebentar. Soalnya kalau dipaksa terus malah nggak fokus. Iya sih, bener banget. Kadang istirahat sebentar justru bikin lebih efektif. Kalau kamu lihat dari pengalaman itu, hal penting yang kamu pelajarin itu apa? Saya belajar kalau tekanan itu bisa dikelola walau punya rencana dan disiplin waktu. Setuju banget. Oke, makasih Isma. Lalu ceritakan pengalaman kamu waktu diberi tanggung jawab penting dan gimana kamu memastikan hasilnya tetap bagus. Saya pernah jadi koordinator kampus. Tanggung jawab ke saya itu memastikan semua divisi kerja sesuai jadwalnya. Jadi saya bikin daftar tugas, terus saya cek satu persatu progresnya tiap malam. Wah, berarti kamu terlibat langsung ya dalam pemantauan. Waktu itu ada kendala nggak? Untuk kendala sempat ada divisi konsumsi yang telat beli bahan. Saya bantu atur ulang jadwal dan ikut turun tangan bantu belanja bareng supaya nggak molor. Keren sih, jadi kamu nggak cuma nyuruh aja, tapi kamu juga ikut bantu. Kalau kamu lihat dari situ, hal apa yang paling kamu pelajarin, Isma? Kalau dari hal tersebut, saya belajar kalau tanggung jawab itu bukan cuma soal ngatur, tapi juga siap turun tangan kalau situasi butuh bantuan.
Nah, itu baru pimpinan yang teliti dan bertanggung jawab. Isma, bisa ceritain nggak pengalaman kamu waktu berusaha keras buat capai target yang menantang? Waktu itu saya ikut lomba bisnis antar universitas. Kami nyiapin proposal dan presentasi bisnis dalam waktu cuma seminggu. Karena saya pingin hasilnya maksimal, saya lembur beberapa malam buat riset dan latihan presentasi bareng tim saya. Wah, berarti kamu punya semangat kompetitif juga ya? Waktu itu apa yang bikin kamu tetap semangat walaupun capek? Saya termotivasi sih karena pengen buktiin ke diri sendiri kalau saya bisa. Selain itu, tim saya juga solid dan kita juga saling nyemangatin terus-menerus. Bagus banget. Hasilnya gimana waktu itu? Untuk hasilnya waktu itu kami berhasil masuk final. Walau nggak juara satu sih, tapi itu pengalaman yang berkesan banget. Pasti bangga banget ya. Jadi kamu lebih termotivasi kalau kerja dalam tim atau individu? Kalau dari saya sendiri, saya bisa dua-duanya. Tapi kalau timnya solid, motivasi saya jauh lebih tinggi karena bisa bareng-bareng ngejar target sama tim saya. Oke, noted ya Isma. Lalu ceritain dong pengalaman kamu waktu harus menyampaikan informasi penting ke tim atau atasan kamu. Waktu itu saya harus presentasi hasil survei pelanggan ke tim marketing. Supaya mereka cepat paham, saya ubah datanya jadi grafik dan poin-poin ringkas. Selain itu, saya juga kasih waktu untuk tanya jawab biar mereka nggak bingung. Bagus, jadi kamu mikirin juga cara penyampaiannya ya, biar mudah dicerna juga. Pernah nggak kamu harus ubah gaya bicara tergantung siapa yang dengerin? Untuk gaya bicara saya pernah kalau ngomong ke atasan saya lebih pakai bahasa formal dan to the point aja. Tapi kalau ke tim saya lebih santai dan pakai contoh visual biar gampang diingat sama tim saya. Itu adaptif banget. Artinya kamu paham audiens kamu ya. Menurut kamu hal paling penting dari komunikasi lisan yang efektif itu apa? Menurut saya jelas dan gak muter-muter atau mundur-mundur gitu loh. Dan pastiin orang lain benar-benar ngerti pesan apa yang kita sampaikan. Oke, saya juga setuju. Lalu Isma, ceritain dong contoh laporan atau pesan tertulis yang pernah kamu buat dan gimana kamu pastiin tulisannya itu efektif. Saya pernah nulis laporan hasil kegiatan promosi kampus. Sebelum kirim ke dosen pembimbing, saya baca ulang 2 kali buat pastiin datanya akurat dan bahasanya juga jelas. Saya juga periksa ejaan supaya rapi dan terlihat profesional. Oke, berarti kamu punya kebiasaan untuk nge-review terlebih dahulu. Waktu itu ada revisi dari dosen nggak? Waktu itu ada sih sedikit, tapi cuma bagian yang urutan data aja. Selebihnya katanya udah bagus dan ringkas. Oke, berarti kamu cukup detail dan teliti. Kalau kamu harus kirim laporan mendadak, apa yang kamu lakuin biar tetap rapi? Saya biasanya tulis poin-poin yang pentingnya dulu biar gak kelamaan. Baru setelah itu saya rapikan bahasanya. Oke, bagus banget. Lalu Isma, ceritain pengalaman kamu waktu harus benar-benar memahami apa yang dikatakan orang lain sebelum kamu ambil keputusan. Pernah waktu rapat tim, ada anggota yang bilang dia kesulitan ngatur waktu karena tugas kuliah. Saya dengerin dulu tuh. Terus tanpa motong pembicaraannya, terus saya ulang poin pentingnya buat pastiin saya ngerti. Setelah itu, saya bantu ubah pembagian tugas biar adil buat dia.
Wah, itu contoh bagus banget dari active listening ya. Jadi kamu beneran dengar, bukan cuma nunggu giliran ngomong ya. Pernah nggak kamu salah tangkap informasi karena kurang fokus? Pernah sih, waktu itu saya salah dengar tanggal pengumpulan laporannya. Akhirnya saya konfirmasi dulu ke ketua panitia dan untungnya masih sempat diperbaiki. Oke, itu langkah yang bagus. Langsung klarifikasi. Jadi kamu belajar apa dari situ, Isma? Saya belajar buat selalu catat poin-poin penting dan ulang konfirmasi kalau ada hal-hal penting juga. Oke, saya juga setuju. Mendengarkan aktif itu hal yang sering disepelekan, tapi pengaruhnya besar banget kalau dalam kerja sama tim ya. Lalu Isma, ceritain dong pengalaman kamu waktu harus meyakinkan seseorang biar menerima ide atau usulan-usulan kamu. Saya pernah waktu itu usul ke tim buat pakai strategi promosi digital. Tapi beberapa anggota tim lebih suka cara konvensional. Saya akhirnya ngumpulin data tren, penggunaan media sosial, dan contoh hasil kampanye kompetitor. Setelah diskusi, mereka akhirnya setuju buat nyoba. Wah, berarti kamu pandai untuk pakai pendekatan logis ya, bukan cuma opini pribadi. Apa tantangan terbesarnya waktu itu? Untuk tantangan terbesarnya, awalnya mereka skeptis, takut biayanya gak sebanding. Tapi setelah lihat data, perbandingan, mereka jadi yakin. Keren, jadi kamu bisa meyakinkan tanpa maksa. Kalau kamu simpulkan, hal apa yang penting dalam meyakinkan orang lain? Menurut saya, bukti. Kalau kita punya data dan contohnya nyata, orang lebih mudah percaya sama kita. Oke. Lalu ceritain pengalaman kamu dalam membangun hubungan kerja dengan orang yang pandangannya berbeda dari kamu. Untuk itu saya pernah kerja bareng rekan yang gayanya lebih perfeksionis, sementara saya lebih fleksibel. Awalnya sering bentrok, tapi saya coba dengerin dulu alasannya kenapa dia maunya detail banget. Setelah itu, kenapa dia itu maunya seperti itu, saya ajak dia cari titik tengahnya. Lama-lama kami jauh lebih cocok dan bisa kerjaan yang lancar. Bagus, jadi kamu nggak langsung debat tapi dengerin dulu ya. Kalau kamu ketemu orang yang susah diajak kompromi, biasanya kamu ngapain? Saya nggak langsung maksa dia. Biasanya saya kasih waktu dulu, lalu ajak ngobrol lagi pas suasana udah lebih tenang waktu itu. Oke, itu strategi yang dewasa banget. Artinya kamu bisa bangun hubungan tanpa konflik terbuka ya? Iya, bisa. Oke Isma, bisa ceritain nggak pengalaman kamu waktu memimpin atau mengarahkan tim? Saya pernah jadi ketua proyek kolaborasi antara dua organisasi. Itu tantangannya, dua-duanya pernah punya cara kerja yang beda-beda. Saya bikin aturan kerja bareng, jadwal rapat, dan asisten laporan mingguannya supaya semua transparan. Oke, itu cukup kompleks. Koordinasi dari dua organisasi. Lalu gimana cara kamu bikin mereka tetap kompak? Saya sering kasih apresiasi kecil buat mereka. Misalnya bilang terima kasih di grup tiap kali ada divisi yang selesai tugas. Hal kecil tapi ternyata bikin mereka semangat juga. Bagus banget. Jadi kamu pimpin dengan empati juga. Kalau ada anggota yang tidak aktif nih, biasanya kamu gimana? Saya ajak ngobrol,
pribadi dulu. Tanya kenapa, kadang ada alasan pribadi. Biasanya setelah itu mereka balik semangat lagi kok kerjanya. Keren, itu kepemimpinan yang humanis banget. Lalu Isma, ceritain dong pengalaman kamu waktu kerja dalam tim buat capai target tertentu. Dalam proyek ini, mata kuliah kewirausahaan, saya jadi pengatur jadwal dan pembagi tugas. Saya pastikan semua anggota ngerjain bagiannya dalam tepat waktu. Kalau ada yang telat, saya bantu atau ubah jadwal biar gak ganggu yang lain. Oke, jadi kamu berperan sebagai koordinator. Waktu itu tim kamu pernah beda pendapat nggak? Waktu itu pernah. Kami sempat debat soal strategi harga produk. Akhirnya saya minta semua kasih alasan dan data. Setelah itu kami putuskan bareng-bareng berdasarkan hasil survei, bukan opini saja. Bagus banget. Jadi kamu bisa ubah konflik jadi keputusan rasional. Menurut kamu, kunci teamwork yang efektif itu apa? Menurut saya komunikasi terbuka sih, dan tanggung jawab juga. Kalau dua itu udah jalan, tim pasti jauh lebih solid. Oke, saya setuju banget. Sekarang pertanyaan terakhir ya Isma. Ceritain pengalaman kamu waktu menghadapin konflik dengan rekan kerja atau klien. Saya pernah beda pendapat sama rekan soal desain promosi. Saya lebih suka konsep minimalis. Dia mau yang rame. Kami akhirnya berdiskusi empat mata, bahas tujuan promosi dan target pasar. Dari situ kami sadar dua-duanya punya poin bagus. Jadi kami gabung ide itu, hasilnya malah lebih bagus. Oke, jadi kamu ubah konflik jadi kolaborasi ya. Waktu itu kamu langsung inisiatif ngajak ngobrol duluan? Iya sih, aku inisiatif ngajak ngobrol duluan. Soalnya saya nggak suka kalau suasana kerja itu jadi nggak enak. Lebih baik dibicarain baik-baik dan selesai konflik itu. Itu sikap yang dewasa banget Isma. Kalau kamu lihat dari pengalaman itu, pelajaran paling penting apa yang kamu dapat? Pelajaran yang saya dapat, kalau komunikasi terbuka dan sikap tenang itu adalah kunci. Kadang orang cuma butuh didengar. Oke, baik Isma. Kamu sudah menjawab semua yang saya ingin tanyakan. Makasih banyak ya. Udah cerita dengan jujur dan juga detail. Jawaban kamu bantu banget buat ngasih gambaran gimana kamu bekerja dan berpikir dalam berbagai situasi. Sebelum kita tutup sesi hari ini, ada hal yang mau kamu tambahin atau klarifikasi dari jawaban kamu tadi? Kayaknya nggak ada deh, udah cukup itu saja. Terima kasih juga udah ngarahin dan dengerin saya dari awal sampai akhir. Ya, sama-sama Isma. Kalau udah jawab dengan tenang dan juga jelas banget, semoga sesi ini juga bisa jadi bahan refleksi buat kamu ya. Soalnya assessment center itu gak cuma soal penilaian, tapi juga kesempatan buat melihat cara kita berkembang. Oke, sekali lagi makasih banyak Kak Isma, sukses selalu. Iya, sama-sama Kak Nabila. Mari. Jessica, ya baik, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi Mbak Nabila, terima kasih sudah di tepat waktu hari ini ya. Bagaimana kabarnya? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Agak deg-degan sedikit sih, tapi siap kok untuk diwawancara. Ya nggak apa-apa kok, kalau deg-degan itu wajar ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan sesi wawancara dalam rangka assessment center ya.
Nah, tujuannya bukan untuk menilai benar atau salah, tapi lebih ke memahami pengalaman dan cara kamu menghadapi situasi di pekerjaan tersebut. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi supervisor produk. Seperti nanti ya saya paparkan lebih jelasnya. Semuanya itu berdasarkan pengalaman nyata yang kamu dapat di tempat kerja kamu, bukan rencana atau teori, jadi santai aja. Ceritakan apa adanya menurut kamu ya. Baik Bu, siap. Saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bagus. Kalau nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan tanya ya. Ini bukan ujian tertulis, jadi kita bisa jaga privasi kerahasiaannya, hanya digunakan untuk keperluan asesmen kok ini. Kamu siap untuk mulai? Baik Bu, saya siap. Baik, sesi kita mulai ya. Sebelum mulai, tolong perkenalkan diri dulu secara singkat. Baik Ibu, sebelumnya selamat pagi, nama saya Ananda Kolita Nabila, biasa dipanggil Nabila. Saya sudah bekerja di bagian produksi selama 4 tahun. Sekarang saya menjabat sebagai operator produksi dan saat ini sedang mengikuti seleksi promosi untuk posisi supervisor produk. Baik, terima kasih Nabila ya. Sekarang saya ingin menanyakan sedikit tentang bagaimana kamu menghadapi masalah pekerjaan. Ceritakan pengalaman saat kamu menghadapi masalah kompleks di tempat kerja. Mungkin saat target produksi tidak tercapai atau ada kendala teknis di lingkup produksinya. Apa penyebab utamanya dan bagaimana kamu menanganinya? Baik Bu, jadi waktu itu pernah ada masalah cukup besar di lini saya, yaitu produk hasil cetak banyak yang cacat karena suhu mesin itu tidak stabil. Awalnya operator shift malam melaporkan, tapi belum ditemukan penyebab pastinya. Besok paginya saya ikut membantu untuk mengecek parameter mesin dan membandingkan data suhu dari monitoring sheet. Dari situ kelihatan kalau perbedaan suhu terjadi karena sensor panas mesin rusak sebagian. Jadi bacaan temperaturnya tidak akurat. Saya langsung koordinasi dengan teknisi untuk penggantian sensor lain dan juga membuat laporan ke supervisor agar pengecekan alat dilakukan rutin tiap minggu. Setelah itu hasil produk kembali normal. Dari kejadian itu saya belajar pentingnya untuk analisis data dan juga pengecekan mesin secara detail. Menarik. Jadi kamu menemukan penyebabnya lewat dari data ya. Baik, sekarang kita lanjut. Coba ceritakan satu pengalaman di mana kamu harus mencari informasi tambahan untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah produksi. Ya, pernah Bu, waktu itu kami mendapat komplain dari bagian quality control karena ada beberapa batch produk yang hasilnya terlalu tipis dan juga standar. Padahal bahan bakunya tuh sama. Jadi awalnya kami bingung penyebabnya itu dari mana. Saya kemudian mencari informasi tambahan, mulai dari melihat data input bahan, kondisi mesin, sampai tanya langsung ke operator shift lain apakah mereka pernah mengalami hal yang sama. Selain itu, saya juga membaca manual mesin produksi yang selama ini jarang diperhatikan, dan ternyata di situ dijelaskan bahwa ketebalan produk bisa dipengaruhi karena tekanan roll mesin yang menurun karena haus. Akhirnya saya konsultasikan itu dari hasil temuan itu ke teknisinya, dan benar setelah roll diganti hasil produk kembali sesuai standar. Bagus ya, berarti kamu aktif mencari tahu dari berbagai sumber, bahkan sampai baca manual mesinnya juga ya. Baik, Nabila,
Selanjutnya, ini kamu bisa ceritakan pengalaman ketika kamu harus menyusun rencana kerja atau mengatur tim produksi supaya targetnya bisa tercapai. Iya Bu, jadi waktu itu kami dapat target produksi tambahan karena ada permintaan mendadak dari pelanggan besar, artinya volume kerja naik cukup tinggi sementara jumlah tenaga kerja tetap sama. Awalnya sempat kewalahan sih Bu, tapi saya mulai dengan membuat perencanaan harian, saya hitung kapasitas mesin, jam efektif, dan waktu istirahat supaya tahu berapa realistis hasil dari per shift-nya itu tadi. Setelah itu saya bagi tim jadi 2 bagian utama, yaitu untuk satunya fokus di proses awal seperti penyiapan bahan dan juga pemanasan mesin. Satu lagi di bagian pengepakan akhir. Dengan pengembangan atau pembagian ini, alur kerja jadi lancar dan juga tidak saling tumbang. Menarik, berarti itu buat kamu mengatur ulang sistem kerja di lapangan ya? Baik. Untuk pengalaman ketika kamu harus menghadapi perubahan mendadak dalam pekerjaan, misalnya perubahan jadwal, target, atau sistem kerja itu seperti apa? Pernah banget Bu, waktu itu di pabrik kami ada perubahan sistem shift karena permintaan produk naik menjelang akhir tahun ya. Biasanya kami kerja 2 shift, tapi mendadak ditambahkan jadi 3 shift supaya mesin bisa jalan terus 24 jam. Jujur awalnya saya agak kaget karena jam kerja berubah dan ritmenya juga berbeda kan Bu. Tapi saya berusaha menyesuaikan diri dengan membuat jadwal pribadi baru untuk saya sendiri, termasuk waktu istirahat dan waktu istirahat makan supaya stamina tetap terjaga. Saya juga bantu teman-teman operator lain untuk adaptasi, terutama yang kesulitan menyesuaikan pola tidur. Kami saling tukar tips biar tetap fit meski jamnya berubah. Wah, perubahan shift itu memang berat banget ya. Jadi untuk selanjutnya dalam pekerjaan di bagian produksi Anda, tekanan pasti sering ada ya. Bisa diceritakan satu pengalaman di mana kamu menghadapi tekanan besar atau stres dan bagaimana kamu mengatasinya? Iya Bu, bener banget. Waktu itu saya pernah ngalamin masa yang cukup berat karena target produksi itu naik hampir 2 kali lipat. Karena ada pesanan tambahan dan juga dari klien besar. Tapi di saat yang sama, 2 operator di shift saya itu sedang izin sakit. Jadi otomatis beban kerja kan meningkat ya. Awalnya saya sempat panik dan merasa kewalahan karena takut hasilnya nggak kekejar target gitu Bu. Tapi saya coba tenang dulu dan menyusun perubahan atau prioritas pekerjaan. Saya lihat bagian mana yang paling penting untuk diselesaikan lebih dulu dan mana yang bisa dijadwalkan ulang. Saya juga koordinasi dengan operator di shift lain untuk bantu lembur sebentar, tentu dengan izin atasan, agarnya pekerjaan bisa diselesaikan walau agak lembur beberapa jam. Oke, berarti kamu bisa tetap berpikir jernih di bawah tekanan ya. Sekarang coba kasih tahu saya satu pengalaman ketika kamu diberi tanggung jawab besar atau penting dan bagaimana kamu memastikan hasil kerjamu tetap rapi, teliti, dan bisa dipercaya. Baik Bu, jadi waktu itu supervisor saya itu sedang cuti mendadak selama 3 hari dan saya diminta untuk menghentikan sementara mengawasi proses produksi di lini saya. Itu tanggung jawab besar buat saya. Karena harus memantau target harian, mencatat hasil produksi, sampai memastikan kualitas tetap sesuai standar. Saya waktu itu langsung bikin catatan checklist harian yang berisi titik-titik penting yang harus dicek mulai dari suhu mesin, kebersihan area kerja, sampai kehadiran operator. Saya juga selalu melakukan pengecekan hasil produk setiap 2 jam sekali untuk memastikan tidak ada yang meleset dari standar. Bagus, soal tanggung jawab yang cukup besar ya. Jadi kita bisa tahu pengalaman orang tersebut.
Untuk satu pengalaman ketika kamu berusaha mencapai target atau hasil yang menantang, apa yang membuat kamu tetap semangat menjalankannya? Baik Bu, jadi waktu itu ada proyek produksi baru dengan spesifikasi produk yang berbeda dari biasanya. Dan tim kami diminta untuk menyelesaikan uji coba dalam waktu singkat, cuma 2 minggu. Awalnya kami sempat bingung karena alatnya baru, belum semua operator paham cara mengoperasikannya. Saya waktu itu merasa tertantang dan termotivasi untuk berhasil. Jadi saya belajar dulu dari teknisi tentang cara kerja mesin baru itu. Lalu saya bantu menjelaskan lagi ke teman-teman operator supaya mereka nggak takut mencoba. Walau sempat gagal beberapa kali, di awal, saya tetap dorong tim supaya jangan menyerah. Kami coba terus sampai akhirnya hasilnya sesuai spesifikasi dan bisa lanjut ke produksi massal. Bagus sekali. Jadi motivasimu datang dari tantangan ya? Ya. Selanjutnya coba sih ceritakan bagaimana pengalaman kamu ketika harus menyampaikan informasi penting kepada tim atau atasanmu supaya mereka paham dengan jelas apa yang kamu maksud. Oke, baik Ibu. Waktu itu saya harus menjelaskan ke semua operator tentang perubahan standar kualitas produk yang baru ditetapkan oleh bagian quality control. Perubahannya lumayan banyak, mulai dari ketebalan produk, suhu cetak, sampai ke cara pengepakannya. Saya tahu kalau informasinya cukup teknis dan bisa bikin bingung, jadi saya nggak langsung baca dari dokumen aja, tapi saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Saya juga pakai contoh langsung dari hasil produksi yang sudah ada, biar teman-teman bisa lihat bedanya atau antara standar lama dan juga yang baru. Bagus. Jadi kamu berusaha menyesuaikan cara penyimpanan, cara penyampaian supaya orang lain lebih mudah paham ya. Gitu. Selanjutnya yakni pengalaman apa ketika kamu harus membuat laporan atau menulis pesan penting di tempat kerja, dan bagaimana kamu memastikan tulisanmu bisa dipahami dengan baik? Baik Bu, jadi saya sering ditugaskan buat laporan hasil produksi harian. Waktu itu pernah ada kejadian di mana hasil produksi turun cukup banyak dibanding hari sebelumnya. Supaya supervisor bisa langsung tahu alasannya, saya tulis laporan dengan rincian data dan juga catatan penyebabnya. Misalnya karena suhu mesin sempat tidak stabil selama 2 jam, atau karena bahan baku datang terlambat. Saya usahakan laporan itu nggak cuma angka aja, tapi juga ada penjelasan singkat dan saran tindakan. Misalnya jadwal kalibrasi ulang atau penyesuaian shift lembur. Dengan begitu atasan saya bisa langsung ambil keputusan tanpa harus nanya lagi satu persatu. Bagus sekali ya. Jadi kamu menulis laporan bukan sekedar formalitas, tapi memang untuk membantu pengambilan keputusan ya. Baik, satu pengalaman ketika kamu harus benar-benar mendengarkan orang lain agar bisa memahami masalah atau situasi dengan jelas itu seperti apa? Baik Bu, saya pernah punya pengalaman waktu salah satu operator di shift saya terlihat murung atau performanya tuh menurun. Awalnya saya kira dia hanya kelelahan, tapi setelah saya ajak ngobrol empat mata, ternyata dia lagi punya masalah pribadi di rumah yang bikin konsentrasinya tuh terganggu. Saya berusaha mendengarkan tanpa memotong pembicaraannya, biar dia bisa cerita dengan tenang. Saya juga nggak langsung kasih saran, tapi lebih ke memastikan dulu saya paham apa yang dia rasakan. Setelah itu baru saya bantu cari solusi, misalnya tukar shift sementara supaya dia bisa istirahat lebih cukup. Bagus sekali. Jadi kamu mendengarkan bukan cuma isi kata-katanya ya, tapi juga memahami perasaannya. Jadi untuk ketika kamu harus meyakinkan seseorang atau tim agar mau menerima ide atau saran yang kamu berikan itu bagaimana?
Pernah Bu, waktu itu saya melihat hasil produksi sering melambat karena waktu ganti bahan terlalu lama. Biasanya operator menunggu semua bahan lama habis dulu baru menyiapkan bahan baru. Saya usulkan agar kita menyiapkan bahan pengganti lebih awal. Jadi saat bahan lama habis, langsung bisa ganti tanpa jeda panjang. Awalnya teman-teman agak keberatan karena mereka pikir itu bikin area kerja makin sempit. Jadi saya jelaskan dengan data saya, tunjukkan dari laporan waktu produksi. Kalau kita bisa hemat 10-15 menit tiap kali penggantian bahan. Saya juga demonstrasikan satu kali di shift saya sendiri. Setelah mereka lihat hasilnya memang lebih cepat. Akhirnya mereka setuju menerapkan cara itu. Berarti kamu nggak cuma ngomong tapi juga ngasih bukti nyata ya. Jadi untuk pengalaman ketika kamu menjalin kerja sama dengan rekan kerja yang punya cara berpikir atau gaya kerja yang berbeda dari kamu tuh bagaimana? Baik Bu, jadi cukup waktu itu saya bekerja bareng dengan salah satu operator senior yang karakternya cukup keras dan juga perfeksionis. Dia sering nggak setuju kalau saya kasih saran perubahan cara kerja, karena dia terbiasa pakai cara lama yang menurutnya lebih aman. Awalnya saya sempat bingung bagaimana menghadapi dia, tapi saya nggak mau langsung membantah. Saya coba dengar dulu alasannya, karena dia lebih nyaman pakai cara itu. Setelah paham, saya ajak dia diskusi pelan-pelan. Saya tunjukkan data hasil kerja dan risiko yang muncul dari cara lama. Saya juga bilang kalau saya terbuka kok kalau memang cara dia terbukti lebih efisien. Akhirnya setelah beberapa kali coba, dia sadar dengan cara baru memang lebih cepat dan hasilnya tetap bagus. Sejak itu hubungan kami malah makin baik Bu. Bagus banget. Jadi kamu bisa menjaga hubungan meski awalnya sempat berbeda pendapat ya. Baik, ceritakan pengalaman ketika kamu harus memimpin atau mengarahkan tim agar pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Baik Bu, jadi waktu itu saya dipercaya untuk mengkoordinasi tim produksi selama supervisor sedang cuti 1 minggu. Saat itu kami sedang banyak pesanan, jadi tekanan kerjaan juga lumayan tinggi. Saya mulai dengan bagi tugas sesuai kemampuan masing-masing operator. Lalu setiap pagi saya adakan briefing singkat sekitar 5 menit untuk menyampaikan target harian dan pembagian tanggung jawab. Saya juga selalu minta mereka sampaikan kalau ada kendala di tengah jalan supaya bisa dicari solusinya cepat. Selama seminggu itu saya berusaha jadi pemimpin yang bisa diajak bicara, bukan cuma ngasih perintah, tapi juga ikut turun bantu kalau ada bagian yang kewalahan. Hasilnya semuanya sesuai target tercapai dan nggak ada komplain dari bagian quality control. Bagus sekali. Baik, sekarang coba ceritakan ketika kamu harus bekerja sama dengan tim untuk mencapai target tertentu. Ya Bu, jadi waktu itu ada proyek produksi besar menjelang akhir bulan di mana kami harus menyelesaikan pesanan 3 kali lipat dari biasanya dalam waktu yang terbatas. Kalau dikerjakan biasa pasti nggak akan cukup waktunya. Akhirnya saya dan tim sepakat untuk bagi peran dengan lebih jelas. Ada yang fokus di bagian pengepakan, ada yang jaga alur bahan, dan saya sendiri bantu memantau hasil akhir. Kami juga saling bantu kalau ada bagian yang tertinggal. Misalnya kalau bagian cetak lagi macet, operator dari bagian lain ikut bantu sebentar sampai jalan lagi. Wah, bagus sekali, keren. Jadi koordinasinya berjalan fleksibel ya. Baik Mbak Nabila, terima kasih. Wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan keterbukaan kamu selama wawancara hari ini ya. Dari pembicaraan kita bisa melihat bahwa kamu memiliki banyak pengalaman nyata di lapangan yang sangat relevan untuk posisi supervisor produk. Kamu menunjukkan kemampuan yang baik dalam memecahkan masalah, bekerja sama, serta memimpin tim dengan cara yang positif. Selain itu, cara kamu menjelaskan setiap situasi juga menunjukkan bahwa kamu cukup reflektif dan mampu belajar dari pengalaman. Ya, terima kasih Bu. Saya juga senang bisa berbagi pengalaman hari ini. Semoga hasil wawancara saya bisa memberi gambaran yang baik tentang kemampuan saya. Tentu saja semua jawabannya sudah saya catat dan akan dipertimbangkan bersama hasil asesmen lainnya. Proses ini masih berlanjut ke tahap penilaian akhir, jadi mohon menunggu informasi selanjutnya dari tim HR ya.
Siap Bu, terima kasih banyak atas waktu dan arahannya. Sama-sama Mbak Nabila. Kalian terima kasih sudah datang ya. Iya Bu. Silahkan.